Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah cara kreatif lagi bagaimana cara membuat pisau yang usianya sudah lama seperti ini kembali tajam setajam silet dan juga sekeras baja teman-teman, dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Nah, sebelum kita rubah, di sini saya akan uji coba terlebih dahulu kalau pisau ini benar-benar tidak tajam ya teman-teman. Ini sama sekali tidak tajam. Kalau tajam berarti tangan saya nanti akan terluka. Di sini juga sudah ada sebuah tali. Ini tali lumayan ulet, kita potong. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Sama sekali tidak mau terpotong ya teman-teman, hanya seperti ini saja. Nah, di sini saya akan merubahnya dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah menghilangkan karat pada bagian pisaunya teman-teman. Ini pisaunya sudah lumayan lama ya, jadi karatnya banyak sekali seperti ini. Buat teman-teman yang punya mesin gerinda, bisa kita gerinda terlebih dahulu untuk menghilangkan karat-karatnya. Tapi buat teman-teman yang tidak punya mesin gerinda, jangan khawatir, kita bisa menghilangkannya dengan menggunakan grenjeng seperti ini yang biasanya kita pergunakan untuk mencuci panci ataupun wajan ya. Kita cuci dengan menggunakan sabun, nanti karatnya akan sedikit menghilang teman-teman. Jadi untuk menghilangkan karat-karat pada bagian besinya terlebih dahulu. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita siapkan wadah. Untuk wadahnya sudah saya tambahkan air seperti ini ya. Ini menggunakan air biasa teman-teman. Kemudian di sini juga sudah saya siapkan ada garam, bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Untuk garamnya bebas ya, bisa menggunakan garam yang halus atau menggunakan garam yang kasar. Nah, garam ini kita masukkan ke bagian botol yang sudah kita isi dengan menggunakan air. Untuk kebutuhannya nanti ini kurang lebih saya isi dengan menggunakan sekitar 5 sendok ya teman-teman. Oke, setelah kita aduk sampai rata seperti ini teman-teman, kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita ambil pisau yang sudah kita sediakan, yang sudah kita cuci dengan menggunakan grenjeng tadi. Kemudian ini kita panaskan terlebih dahulu, kita bakar di atas api kompor. Tapi kalau misalkan teman-teman mempunyai alat yang seperti ini, jauh lebih bagus ya. Ini fungsinya hanya untuk memanaskan saja, bisa di atas api kompor atau menggunakan alat yang seperti ini. Jadi jauh lebih simpel. Oke, setelah dirasa sudah benar-benar sangat panas sekali, jadi warnanya merah. Nanti teman-teman bisa dilihat sendiri ya, karena ini pencahayaannya sangat panas sekali. Kemudian di sini kita sediakan botol yang sudah kita isi dengan menggunakan garam yang tadi ya teman-teman. Kemudian untuk langkah selanjutnya, pisau ini kita masukkan ke bagian air garam. Jadi ini air garam yang sudah kita sediakan, kita masukkan secara perlahan-lahan seperti ini teman-teman. Kita masukkan perlahan-lahan saja. Jadi ini adalah proses penyepuhan teman-teman. Proses penyepuhan biasanya menggunakan media air garam atau bisa menggunakan oli bekas ya. Jadi ini bisa kita ganti dengan menggunakan oli bekas juga. Oke, seperti ini. Kita tunggu sampai pisaunya mendingin terlebih dahulu teman-teman. Oke, setelah mendingin seperti ini tinggal kita ambil saja dan kita lap dengan menggunakan lap kering teman-teman. Kemudian ini kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Setelah kita lap sampai kering, ini kita tinggal mengasahnya. Untuk mengasahnya teman-teman usahakan jangan pernah menggunakan mesin gerinda ya. Di sini sudah saya sediakan batu asahnya. Jadi batu asahnya kita bisa beli di toko bangunan terdekat dari rumah kita ya. Ini kita rendam dengan menggunakan air terlebih dahulu teman-teman.
Oke, setelah kita diamkan beberapa saat, sekarang proses untuk pengasahannya. Kita menggunakan batu asah seperti ini ya. Kita menggunakan yang kasar terlebih dahulu, nanti setelah itu baru yang halus teman-teman. Ini kita gunakan yang kasar terlebih dahulu seperti ini untuk menghilangkan sisa-sisa karat pada bagian mata pisaunya ya. Oke, seperti ini. Sebentar saja. Sekarang kita masuk ke proses yang halus. Nah, seperti ini ya. Untuk cara mengasahnya teman-teman sangat simpel sekali. Jadi pada bagian mata pisaunya yang kita asah teman-teman, kita tambahkan sedikit air pada bagian batunya ya. Tadi sudah kita ini juga rendam seperti ini. Kita arahkan ke depan ya. Seperti ini. Jadi ini sedikit miring, kurang lebih sekitar 20 derajat teman-teman. Oke, setelah kita asah beberapa saat, kemudian tinggal kita lap. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi pisau ini sudah menjadi sekeras baja ya, karena sudah kita sepuh dengan menggunakan media air garam teman-teman. Dan ini sudah sangat tajam sekali, setajam silet. Oke, langsung saja kita uji coba. Untuk yang pertama kita uji coba ke bagian kertas terlebih dahulu. Biasanya uji coba menggunakan kertas ya teman-teman. Kita potong. Wow, ini sangat tajam sekali, bisa terlihat luar biasa. Tadi sama sekali tidak bisa kita pergunakan untuk memotong ini teman-teman, tali tambang ya. Sekarang kita uji coba juga ke tali tambang yang sudah kita sediakan tadi. Kita potong ke sebelah sini. Kita uji coba seperti ini hasilnya. Wow, ini terpotong dengan sangat mudah sekali teman-teman. Kita bisa lihat ya sekali lagi lewat sebelah sini supaya terlihat. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, padahal ini lumayan ulet talinya seperti ini. Jadi pisau yang seperti ini yang biasanya kita pergunakan hanya untuk memotong sayuran atau buah-buahan, saya rasa lebih dari cukup untuk memotong buah-buahan atau sayuran yang ada di rumah. Karena kita pergunakan untuk memotong tali saja sangat tajam sekali, apalagi hanya seperti ini ya, tomat ataupun buah-buahan yang lain. Ini sangat mudah sekali kita potong. Wow, terpotong dengan sangat mudah sekali ya. Ini sangat tajam sekali. Kita potong lagi. Sangat tipis sekali, bisa terlihat. Jadi terpotong dengan sangat mudah sekali teman-teman. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.